Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hijra Tiruzia dengan nomor induk mahasiswa 2120222231. Saya di sini akan menjelaskan materi pendidikan kewarganegaraan tentang Pancasila sebagai filsafat dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, philen yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran sejati. Sedangkan kata ideologi berasal dari bahasa Yunani, idea, yang berarti gagasan atau cita-cita, dan logos yang berarti ilmu sebagai hasil pemikiran. Jadi, secara sederhana, pemahaman ideologi adalah suatu gagasan atau cita-cita yang berdasarkan hasil pemikiran. Selanjutnya, filsafat secara definitif menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Plato, yaitu ilmu yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Yang kedua, Aristoteles, yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalam ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, politik, dan estetika. Yang ketiga, menurut Profesor Dr. Andes Notonegoro, yaitu mencari dan mempelajari yang ada dan hakikat yang ada dengan perenungan kontemplasi yang mendalam, radikal sampai menemukan substansinya. Selanjutnya, ditinjau dari perspektif permasalahannya, filsafat dapat dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, filsafat sebagai hasil perenungan atau kontemplasi produk. Filsafat sebagai jenis pengetahuan ilmu pemikiran dari para filsuf. Yang kedua, filsafat sebagai suatu proses. Yang selanjutnya, cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisik, yaitu mempelajari hal-hal yang ada di balik alam. Yang kedua, epistemolo, yaitu mempelajari hakikat pengetahuan. Yang ketiga, logika, mempelajari kaidah-kaidah berpikir. Yang keempat, etika, mempelajari hal yang berkaitan dengan moralitas. Yang kelima, estetik, yaitu mempelajari hal yang berhubungan dengan suatu yang indah. Yang keenam, metodologi, yaitu mempelajari hal yang berhubungan dengan suatu metode. Berdasarkan cabang-cabang filsafat, maka Pancasila dapat dikatakan sebagai sistem filsafat, sebagai susunan kesatuan organis, sebab Pancasila bersifat hierarki piramidal. Asal mula Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama, kausa materialis, dilihat dari bahan pembuatannya. Yang kedua, kausa formalis, dilihat dari pembentukannya. Yang ketiga, kausa efisien, dilihat dari karyanya. Yang keempat, kausa finalis, dilihat dari tujuannya. Yang selanjutnya, hubungan manusia yang melahirkan keseimbangan hal dan kewajiban. Yang pertama, hubungan vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penjelmaan dan nilai-nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Yang kedua, hubungan horizontal, yaitu hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, hubungan alamiah, yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar. Selanjutnya, konsepsi ideologi menurut Niccolo Machiavelli dalam bukunya yang berjudul Dua Prinsip. Pendapatnya yaitu, ideologi merupakan siasat berpolitik praktis. Ini tampak dalam hal menilai keadaan menurut kepentingannya. Konsepsi keagamaan dipakai untuk menggalang kekuasaan dan melakukan dominasi. Yang selanjutnya, menurut Antoine Despoot de Trichy, dalam bukunya yang berjudul Last Elements the Ideology, pendapatnya yaitu ideologi adalah ilmu mengenai gagasan atau tentang ide-ide sesuai dengan realitas, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, ideologi sebagai patokan untuk perbaikan keadaan masyarakat. Yang ketiga, urusan agama harus dipisahkan dengan urusan negara. Selanjutnya, fungsi-fungsi ideologi. Yang pertama, fungsi ideologi sebagai sarana untuk memformulasikan dan mengisi kehidupan manusia secara individual. Yang kedua, sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. Yang ketiga, sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan. Selanjutnya, pembagian ideologi. Ideologi dibagi menjadi dua, yaitu ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Berikut ciri-ciri ideologi tertutup. Yang pertama, bukan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. Yang kedua, jika kelompok berhasil menguasai negara, maka ideologinya dipaksakan ke masyarakat. Yang ketiga, bersifat totaliter, yaitu mengurus semua bidang kehidupan. Yang keempat, hak asasi tidak dihormati.
Yang kelima, menuntut masyarakat untuk setia. Yang keenam, isi tidak hanya nilai dan cita-cita, tapi juga tuntutan. Selanjutnya, ciri-ciri ideologi terbuka. Yang pertama, merupakan kekayaan rohani dan moral. Yang kedua, tidak diciptakan oleh negara. Yang ketiga, isinya tidak langsung operasional. Yang keempat, tanggung jawab masyarakat. Yang lima, menghargai pluralitas. Demikianlah penjelasan singkat dari saya mengenai materi pendidikan kewarganegaraan. Jika ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.